warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini tamu saya ini luar biasa, yang lagi istimewa luar biasa. Bang Ya. Eri Rofi, Biasa di luar. Bang Eri Rofi, Wakil Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Islam yes, NKRI yes. Gimana? Islam yes, NKRI yes. Islam yes, NKRI yes. Mantap. Gimana Bang, kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Ini lama gak kelihatan ini. Ya kan. Dengar-dengar katanya sekarang banyak aktivitas juga di luar pulau katanya ini. Oh iya, luar pulau ya, Pulau Jawa sama Pulau Sulawesi kan begitu, Pak. Oh gitu? Iya. Apa ya? Di Sulawesi. Ada Sulawesi, ada Sulawesi. Jangan-jangan Sulawesi mana ini? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Wah, Betul. ini ada sesuatu yang dahsyat katanya lagi diurus ini. Dengar-dengar sesuatu yang baru ini kayaknya. Apa ini? Ya, menjadi rahasia umum bahwa di Sultra itu, Sulawesi daerah Tenggara itu terdapat lahan pertambangan nikel yang sangat besar, kaya akan nikel. Ini Tambang guys, luar biasa ini kan. Cadangannya itu tidak habis selama 10 tahun. Nikel ini. Nikel ini untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Jadi Bang Eri ini sekarang lagi kayaknya lagi konsen di bidang pertambangan khususnya nikel ya Bang ya. Khususnya nikel. Apa yang menarik dari nikel? Kenapa nikel Bang? Nikel ini menjadi satu energi alternatif. Ini yang akan menjadi energi alternatif ketika adanya industri 4.0 dan society 5.0. Itu akan berbanding lurus dengan adanya mobil listrik tentang pencapaian itu rencana yang bagus tentang Indonesia Goal 2045. Nah ini ada supportnya adalah tentang sumber daya dan terkait support nikel ini adalah untuk mempermudah benda-benda itu dibentuk. Kayak mobil listrik itu kan ada. Jadi hulunya itu nikel, tambang nikel. Iya. Hilirnya nanti salah satunya mobil listrik. Mobil listrik. Wah ini baterai. Sekarang cerita dong dulu hulunya. Jadi seperti apa sih situasi tambang nikel itu yang sudah Bang Eri datengin di Sulawesi Tenggara ya? Gimana? Konawe? Gimana? Konawe Utara. Konawe Utara. Luar biasa. Tepatnya di Desa Marombo yang emang kondisi di lapangannya itu jangankan hewan, sinyal aja tidak ada. Karena kalau kita udah biasa di pusat kota kayak Jakarta dengan sinyal, lampu dan lain-lain, kita turun ke sana mungkin agak tersiksa sedikit sebentar gitu. Nah, tapi cuma ya kita di sana itu untuk belajar dan memantau. Ada lingkup-lingkup yang harus kita pelajari juga di sana. Jadi apa aja yang dikerjain di area pertambangan ya istilahnya ya? Area pertambangan, persis di lokasi pertambangan. Waktu itu saya sempat ke namanya, itu ada manajemen di Marombo Utara. Ada juga di situ, termasuk mungkin perlu sebut nama ya, sebuah PT ya. sebuah PT. Konawe Utara. Sebuah PT dia konsen di bidang nikel ini. Nikel ini. Oke. Ya, terus apa temuannya nih Bang? secara temuan kita hanya sebatas bagian kecil, kan tidak ada yang dianggap berpengaruh besar terhadap lingkungan sekitar, karena di situ masyarakat itu memang tidak terlalu banyak. Karena berhubung dengan infrastruktur yang ada kan tidak memadai, cuma jalan aja yang agak bagus gitu. Karena sinyal dan lain tidak ada, jadi masyarakat yang tinggal di sana itu masyarakat yang memang kerja di situ. Sebagai tenaga kerja untuk nambang, tenaga kerja untuk barging, untuk pengiriman dan penjualan, atau tenaga kerja untuk hanya dagang, karena gitu aja. Menurut sepengetahuan Bang Eri ya, ada kira-kira ada berapa perusahaan Bang yang lagi konsen mengelola tambang nikel di daerah situ Bang? Dalam bentuk PT tambang. Nah, ada yang nambang, ada yang pengolahan. Nah, itu ada dua sudut yang berbeda. Pertama yang nambang ini otomatis banyak. Dia ada yang JO dengan
pemilik iup, ada juga yang menambang sendiri, ada juga yang trader sendiri. Nah, itu lingkup satu sudut. Untuk PT-nya itu banyak. Nah, tapi termasuk masyarakat ada masyarakat juga, ada. masyarakat itu ya. Ada masyarakat di sekitar juga, ada yang punya PT dan dia trading, ada juga dia menambang. Itu masyarakat di sekitar juga. Kalau untuk wilayah nambang itu karena secara peruntukan di situ ada peruntukan untuk pengelolaan tambang ini diberikan kepada warga sekitar. Ada juga dari ya lingkup Sulawesi. Jadi warga Gitu. sebelum kita ke penjualan Bang, jadi warga itu dilibatkan juga dalam bentuk apa? Oh banyak. Penambangan itu. Banyak dilibatkan untuk, kan ini infrastrukturnya kan banyak nih, step-stepnya banyak. Dalam pertambangan itu tidak hanya hanya menggali jenis nikelnya aja kan, tapi di situ warga dilibatkan untuk penjualan lain kayak pemasok, pembersih, termasuk maintenance jalan itu kan sebagian warga juga yang bekerja di situ. Jadi kalau warga emang diberdayakan, betul sangat diberdayakan karena orang luar yang ke sana mungkin tidak tahan dengan situasi di situ. Saya sendiri udah lama di Jakarta begini, tiba-tiba turun ke sana yang merasa tersiksa, tersiksa gitu. Sampai sebulan kita di sana, mau WA aja harus harus ada naik internet satelit biar kita dapat WA gitu. Jadi tempat penambangan itu benar-benar ini ya apa boleh dibilang memang sengaja dibuat terisolir dari kehidupan sosial yang mungkin di kota itu gitu Bang ya? Enggak, karena memang lokasi koordinat nikel ini berada di pegunungan. Oh, memang areanya pegunungan. Areanya pegunungan yang memuncak, ada dom, kalau bahasa ininya ada dom pit. Jadi dom pit itu ada letak koordinat gunung-gunung itu yang akan ditambang itu ada dipangkas, bukan digali. Nah, sementara untuk nikel itu tidak dipangkas tapi digali. Ada yang digali itu beberapa lah, karena ada kandungan yang bagus gitu, ada kadar nikel yang bagus baru ada digali. Berarti orang-orang yang ada di Sulawesi Tenggara ya khususnya Bang. Jadi kalau mau ke area itu memang orang-orang yang memang tugasnya atau kerjanya di area pertambangan itu. Iya, betul. Gitu ya. Iya, dari kota Kendari ke Marombo ini sekitar perjalanan 6 sampai 8 jam. Dengan medan yang ya off-road lah begitu. Nah, Bang, gimana isu-isu tentang finalisasi terhadap industri pertambangan itu? Benar nggak di situ banyak orang-orang Chinese yang ikut dalam tanda kutip bahkan memonopoli pekerjaan pertambangan itu? Kalau dalam proses pertambangan sepertinya tidak ada. Saya lihat waktu turun ke beberapa tambang itu tidak ada dengan versi tenaga asing. Iya. Tapi ada satu ketika untuk area survei. Ada satu tenaga asing, ahli memang, itu kalau untuk wilayah tambang. Tapi isu yang beredar sekitar 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu bahwa tenaga kerja Cina datang ke Kendari atau ke Sulawesi Tenggara, itu betul, ada banyak. Tapi mereka ini dipekerjakan untuk pengelolaan nikel di smelter. Jadi tidak di wilayah tambang. Bukan di tambangnya, tapi mereka ini ada mungkin persepsi saya adalah pendapat pribadi, mereka dipekerjakan ada sebagai tenaga ahli untuk mengelola itu smelter. Karena ya jangankan orang luar, jangan yang jauh-jauh, saya sendiri aja disuruh mengelola itu nikel mungkin nggak bisa. Gitu. Jadi selanjutnya setelah proses penambangan itu kan kemudian dalam aturan Bang ya, itu kan harus mewajibkan diolah dulu. Jadi bukan lagi barang mentah, diolah dulu di dalam smelter. Kewajiban untuk mendirikan smelter ini menurut pengamatan Abang atau sudah ditunaikan oleh perusahaan-perusahaan itu yang ada di situ Bang? Kebetulan di Kendari itu atau di Sulawesi Tenggara itu ada 4 smelter. Sudah ada 4 smelter. Sudah ada 4 smelter di wilayah Kendari. Kemudian di wilayah Sulawesi Selatan ada 1 di Bantaeng. Itu ada pun juga rencana di Sulawesi Tengah.
Gitu itu baru proses lagi berjalan proses pembangunan. Dan juga di Kalimantan satu, udah tau lah siapa beliau ini kan. Nah mungkin itu ada rencana pengembangan itu. Nah pengembangan smelter ini salah satunya adalah menjalankan undang-undang tentang larangan ekspor Ya. or ya, larangan ekspor or nikel, yaitu biji nikelnya yang nggak boleh. Nah di situ diolah di smelter itu hingga menjadi 30% ataupun 50% dalam bentuk plat. Ya. 30% itu biasanya dalam bentuk batu kerikil begitu. Logam yang berbentuk batu kerikil itu 30%. Kalau 50% mungkin udah jadi plat. Nah, cara rencana kalau kita bisa atau bukan kita ya, pemerintah mau meregulasi bahwa produk nikel ini dibuat 75% baru diekspor keluar. Oke. Ya, memang itu aturannya memang ya, tidak boleh langsung barang mentah. Nggak boleh. Itu sudah nggak boleh sekarang ya. Iya, udah nggak boleh. Mungkin yang ribut sekarang ya. Nah, itu yang ribut. Asing sudah intervensi atau bagaimana? Kemarin kan kita sempat membaca isu media juga bahwa presiden kita, Bapak Joko Widodo, ada menolak ekspor nikel dalam bentuk or, sehingga ada banyak kecaman dari pihak-pihak Uni Eropa. Nah, itu udah betul, presiden melaksanakan itu udah betul, tapi pasca itu yang harus kita tuntut nih. Jadi presiden ini dia harus mempercepat pembuatan smelter. Menekan perusahaan smelter yang masih berjalan itu percepat pembangunan yang ada untuk lebih direproduksinya, direaktivasinya, revitalisasi dan lain-lain gitu. Bang Eri juga sempat mengamati smelter yang ada di sekitar situ. Sempat datang. Ini menarik. Jadi smelter itu yang ada pasti kan berhubungan dengan tata niaga nih. Jadi tidak sembarangan kan orang bisa masukkan barangan ke smelter. Nah, menurut gambaran pandangan Bang Eri ini apa aja nih yang terjadi sekarang di situ itu? Permainan BO gimana? BO? Ya kita tidak bisa memungkiri hal-hal seperti itu. Kadang anggaplah saya mau mencoba menjual nikel ke smelter dengan berbagai kuota kan, ada bikin PO dulu kan. Nah sehingga kita mau bikin PO dengan smelter juga kan tidak gampang. Memerlukan relasi, memerlukan jaminan dua belah pihak gitu kan. Jaminan bahwa pihak smelter mempercayai kita untuk menyuplai dengan kapasitas tertentu. Artinya berhubungan kuat dengan keuangan. Kalau keuangannya harus kuat berarti artinya. Harus kuat. Sama aja Bang. Artinya perusahaan-perusahaan besar kan nanti yang dapat banyak keuntungan. Iya, karena itu kan berbanding lurus. Karena yang disebut, nah kita menarik nih, ada isu baru nih, hilirisasi kan. Jadi pasca Presiden Jokowi mengatakan bahwa kita menolak untuk ekspor itu, bahwa nah kewajiban selanjutnya adalah hilirisasi, termasuk ini percepatan pembangunan smelter. Atau bahasa sederhananya begini, hilirisasi ini adalah mengolah ini bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, bahan baku gitu. Di teritorial Indonesia, tidak dibawa keluar gitu. Nah, itu tempatnya smelternya mau di mana atau pengolahannya dalam bentuk apa ya terserah, itu mungkin pihak-pihak terkait yang berwenang itu. Tapi ya kita sebagai aktivis mungkin sebagai aktivis hanya mengharapkan dan mempunyai keinginan dan bermimpi dan lain-lain gitu, bahwa pengelolaan sumber daya alam ini memang dikelola oleh negara. Nah statusnya adalah dengan investor ini tidak dalam arti kepemilikan pool investor, tapi bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ada saham negara, ada kewenangan yang bisa diambil oleh negara gitu. Ketika anggaplah dalam satu proses produksi nikel yang dimiliki oleh smelter satu smelter, itu kan anggaplah ada produksi dan lain-lain, ada profitnya berapa persen, nah negara dapat berapa? Nah itu. Nah yang saya lihat ini, itu kita belum bisa masuk ke dalam tataran laporan audit keuangannya itu smelter. Tapi dalam proses pertambangan sampai ke trader itu ada royalti, ada penerimaan negara bukan pajak. Nah itu kan kecil sekali. Kalau seandainya 10 tahun atau dengan stok
cadangan nikel ini habis, ya udah nggak punya apa. Nah, saya rasa dalam proses ya pengelolaan efektif efisiennya ini nikel gitu kan. Satu, negara ikut andil dalam proses pengawasan pertambangan. Kedua, dalam penjualannya. Terakhir, ikut andil dalam proses di smelternya. Maksudnya smelternya pun ikut pengawasan ketat. pengawasan ketat. Jangan sampai investor disuruh 100% dia mengolah, terserah dia gitu, nggak bisa juga. Jadi kalau kita sudah masuk pada ranah Bang Heri sudah bercerita smelter, berarti kan kemudian ini satu step lagi berbicara masalah trading. Dalam barang itu akan dijual kepada perusahaan-perusahaan mungkin yang diekspor atau bagaimana kan seperti itu. Betul. Nah, bagaimana melihat hilirisasi dalam bentuk konkret nikel ini masa depannya bagaimana kalau melihat dari hilirisasinya? Kira-kira kalau sekarang itu isu yang paling kuat kan ini berbicara di sektor industri baterai kan gitu. Ya, baterai kan. baterai. Selebihnya mungkin aluminium ini kan seperti itu kan seperti itu. Betul. Bagaimana Bang Edi? Jadi nikel ini banyak manfaatnya. Nah, jadi ada yang disebut benda padat atau benda logam yang tidak berkarat selain emas dan besi, itu adalah nikel. Iya. Ya. Gitu kan. Nah, ada juga yang disebut baterai. Itu baterai itu yang digunakan adalah kadar nikel paling rendah. Tidak dalam kapasitas 1,5 ke atas. Itu satu juga masih bisa dipakai untuk baterai itu kan. Nah, yang kadarnya rendah itu bisa pakai baterai. Tapi yang kadar bagus, kadar di atas 1,7 ke atas ada 1,2, ada 2,3, ada 2,4, ada juga 2,8. Itu kan tergantung kadar di mana nikel itu ada. Nah, kalau nikel udah kadar bagus, itu ya anggaplah bikin plat-plat mobil ringan itu kan. Artinya justru industri mobil berbahan dasar baterai ini kita Indonesia sebenarnya bisa lebih didorong ke arah situ mungkin Bang Heri ya. Walaupun mungkin teknologinya bisa dengan cara mendatangkan dari luar kan. Dari luar dulu kan seperti itu, transfer of teknologinya dijadikan bergaining dengan kepemilikan nikel yang sangat berlimpah di negara kita ini. Bagaimana? Saya rasa sih kalau untuk itu ya mungkin harus ada pembenahan sumber daya jangka panjang. Nah, jangka pendeknya ya kita mengharapkan bahwa pengelolaan mobil listrik dan lain-lain itu dibuat di Indonesia, ciptakan pabrik di Indonesia, karena ya bahan dasarnya emang sebagian besar ada di kita. Sebagian besar mungkin kita bisa jabarkan 90% itu ada di Indonesia. Artinya dari hulu ke hilir pun bisa selesai di Indonesia. Bisa selesai di Indonesia sebenarnya. Gitu. Jadi kalaupun mau investor didatangkan ke Indonesia, bangun pabrik di sini, bahan baku kita suplai. Jadi dari hulu ke hilir berarti bisa selesai di Indonesia ini kan? Artinya semua bisa negara lakukan, mulai dari industri yang di hulu dan di hilir. Tinggal apa yang kurang mungkin itu yang harus dilengkapi dengan melibatkan negara-negara lain. Seperti itu Pak, mungkin. Bang Heri gimana pengamatannya? Ya itu pasti mungkin. Kalau kita mau itu mungkin karena sumber daya ada kita, semua hampir sebagian besar sumber daya untuk produksi mobil listrik dan lain-lain yang ada itu di kita ini 90% lah kita bisa klaim bahwa 90% adalah bahan baku ada di kita. Jadi ya untuk menunjang pemerintah atau inflasi atau manufaktur yang ada di sini, kita bawa tarik lain investor. Jangan hanya untuk mengolah bahan baku, bahan mentah jadi bahan setengah jadi aja baru diekspor keluar. Nah, pemerintah harus meminta atau menerima investor yang datang itu dengan kontrak ya seperti itu. Kita buat di sini, pabriknya di sini. Baru ketika bahan udah jadi diekspor keluar kan, income-nya lebih besar, devisanya lebih besar. Berarti GPI kan gitu Bang Heri kan Pak Ketumnya ini kan orang nomor 2 di GPI. Ini akan serius nggak mengawasi industri nikel ini mulai dari hulu sampai hilirnya ini?
Sepertinya harus serius. Harus ya. Karena ini tuntutan dari perkembangan zaman. Ya. Dengan adanya revolusi industri, adanya society. Nah, itu menuntut kita kewajiban adalah untuk mengawal dari basicnya. Nah, ini basicnya. Iya, betul. Itu coba kalau kita mau yang disebut robotik atau tentang kemajuan teknologi. Kan teknologi itu kan tidak terlepas dari nikel juga. Di sini kan ada bahan nikel, ada di sini juga. Betul. Terus jadi ke depan ini kita akan aktif mengambil inisiatif dalam bentuk pengawasan kebijakan atau apa Pak yang mungkin tidak ada di dalam rencana Bang Eri ini, dan harus pemerintah juga memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para NGO yang konsen di bidang pengawasan pertambangan ini supaya juga harus didengar dong, karena kita ini contoh Bang Eri ini sudah langsung turun ke lapangan, gitu Bang. Betul. Jadi mungkin atas nama pribadi dulu ya, atas nama pribadi mungkin saya sebagai wakil ketua umum mempunyai cita-cita untuk mengawasi nikel ini lebih lanjut dan lebih konstan, lebih instan. Tapi secara organisasi, mari kita bahas ini menjadi isu yang menarik di muktamar kita. Itu ini nikel ini kita masuk di pembahasan muktamar. Mudah-mudahan kita bisa mengawal itu sampai kelar. Berarti muktamar ini akan menjadi menarik karena isu-isunya sangat on the spot, gitu kan? Seperti itu. Kita akan mudah-mudahan kita akan bahas itu dari nikel, kemudian ke mobil listrik, kemudian ke teknologi, robotik dan lain-lain. Mungkin ya siapa tahu ada teman-teman kita yang lebih paham dari saya pribadi, gitu kan? Terutama ya pimpinan wilayah yang ada di daerah-daerah yang dimana di situ ada industri untuk nikel begini ya. Ya. Dan kita tampung gitu kan, ada nikel itu tidak ada di Sultra, ada di Maluku, ada juga di Halmahera, kan, ada juga kata info yang terakhir ada juga di Kalimantan, tapi kurang tahu di mana posisinya. Nah, mungkin itu akan menjadi kebijakan lokal bagi PW dan PD untuk ikut sumbangsi nanti di muktamar untuk berbicara tentang ini. Kebetulan ada PWGP Sultra juga di situ, lebih aktif juga di dalam proses pengawasan pertambangan gitu. Kita undang beliau-beliau ini yang tahu tentang nikel di daerahnya, baru kita bicara di muktamar. Menjadi isu bersama lah mungkin. Gitu. Sip.